إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena nikmat Allah Subhanahu wa taala terus-menerus tercurah kepada kita. Allah Subhanahu wa taala terus-menerus memberikan kita nikmat. Karenanya yang namanya kesyukuran hendaknya pun senantiasa kita perbaharui. Sebagaimana nikmat Allah terus-menerus tercurah, maka demikian pula rasa syukur kita kepada Allah, kepada yang memberi, itu Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kita terus-menerus memperbaharuinya. Kita bersyukur pada hari ini, besoknya kita terus-menerus bersyukur, selanjutnya bersyukur lagi. Sebab dengan kesyukuran, maka ini akan menjaga nikmat, bahkan akan semakin menambah nikmat. Di antara nikmat tersebut adalah nikmat ketenangan hati. Sebab akan semakin merasakan bahwa kebaikan Allah sangat luar biasa, pemberian Allah Subhanahu wa taala sangat banyak jumlahnya, dan berbagai kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Karenanya kalau kita melihat nikmat pemberian Allah Subhanahu wa taala, ini ada dua bentuknya. Yang pertama adalah nikmat yang dirasakan oleh jasad anggota tubuh kita. Nikmat makan, minum, nikmat kesehatan. Ini benar salah satu nikmat dari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Namun ternyata ada nikmat yang lebih besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, yaitu nikmat yang dirasakan oleh hati kita, berupa ketenangan, berupa keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan semakin beriman kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan semakin merasakan ketenangan. Karenanya manusia yang paling beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala adalah Nabi kita, Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau yang paling merasakan nikmatnya iman, manisnya iman, ketentraman hati, kedamaian hati, kebahagiaan hati. Karenanya semakin beriman seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan semakin merasakan kedamaian dan kenikmatan hati. Dan ini nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba pilihan khusus, itu hanya diberikan kepada orang-orang yang beriman. Beda dengan nikmat yang sekedar dirasakan oleh jasad anggota tubuh. Allah pun berikan kepada orang-orang kafir tanpa melihat apakah dia orang yang beriman atau orang kafir, apakah dia orang yang taat atau orang yang bermaksiat, orang yang baik atau orang yang tidak baik, semuanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kenapa? Sebab nikmat tersebut, nikmat yang sekedar dirasakan oleh jasad, ini nikmat yang tidak ada artinya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Walaupun diberikan kepada orang kafir, maka hal tersebut adalah sesuatu yang rendah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam sebuah hadits qudsi, kata Allah Subhanahu wa taala, ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahid fas'aluni fa'ataitu kulla insanin mas'alatah ma naqasa mimma indi illa kama yanqusul mikhyatu idza udkhila al-bahr. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wahai hamba-hambaku, seandainya manusia yang paling pertama di antara kalian, yaitu mulai dari Nabi Adam alaihissalam hingga manusia yang terakhir, demikian pula dari kalangan jin, lalu semuanya berkumpul pada tempat yang sangat luas, apa yang mereka lakukan? Semuanya meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa permintaannya terserah. Dari permintaan yang mereka inginkan, seluruh dari apa yang mereka harapkan, semuanya meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kata Allah, seandainya segala permintaan mereka dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hal tersebut tidak akan pernah mengurangi kekuasaan Allah Subhanahu wa taala.
hal tersebut tidak akan pernah mengurangi apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ada yang minta harta yang sangat banyak, lalu Allah Subhanahu wa taala seandainya Allah mengabulkan langsung, demikian pula manusia lainnya juga meminta hal yang serupa, lalu seandainya Allah Subhanahu wa taala mengabulkannya, hal tersebut tidak akan pernah mengurangi kekuasaan yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala, kecuali kata Allah, illa kama yanqusul mihyatu idza udhila al-bahr, kecuali hanya sekedar berkurangnya lautan yang sangat luas pada saat jarum dicelupkan masuk ke dalamnya. Pada saat kita celupkan jarum masuk ke dalam lautan, ada bekas-bekas air yang menempel kepada jarum tersebut, namun lautan tersebut hakikatnya tidak berubah. Maka demikianlah perumpamaan yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan bahwa kekuasaan Allah itu ibarat lautan yang sangat luas. Lalu seandainya Allah Subhanahu wa taala membagikan segala permintaan hamba tersebut, seandainya dibagikan, maka seperti air yang melekat pada jarum, tidak ada artinya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena ini yang kita sebutkan tadi, bahwa seandainya pun Allah memberi kepada orang kafir, orang yang bermaksiat, harta yang sangat banyak, maka itu adalah hal yang sangat rendah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada artinya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena nikmat yang terbesar yang Allah berikan adalah nikmat yang ada dalam hati, nikmat keimanan, nikmat ketakwaan, kedamaian hati, ketentraman hati, bahkan nikmat yang dirasakan oleh hati ini, nikmat yang akan terus-menerus berlanjut. Sebab bukan hanya didapatkan manfaatnya di dunia, tapi akan terus-menerus berlanjut masuk ke dalam barzah, mendapatkan kenikmatan alam barzah. Karena dahulunya ketika di dunia dia adalah orang yang beriman, hatinya tentram dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kehidupan akhirat, masuk ke dalam surga. Dan sebagaimana kenikmatan surga berjenjang-jenjang dan bertingkat-tingkat, seorang akan merasakan kenikmatan surga yang tinggi disisikan dengan sejauh mana tingkat keimanan dan tingkat ketakwaan hati ketika dia hidup di dunia. Artinya semakin bahagia di dunia karena kenikmatan hati, kedamaian hati, karena keimanan dan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itulah pula yang akan dirasakan nantinya di akhirat, masuk ke dalam surga dan mendapatkan surga yang tinggi disesuaikan dengan keimanan dan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satu nikmat yang Allah Subhanahu wa taala yang berikan kepada kita, yang hendaknya kita senantiasa mensyukuri dan terus-menerus bersyukur terhadap nikmat tersebut. Kemudian di antara nikmat yang lain yang Allah Subhanahu wa taala berikan terkhusus di masa-masa sekarang adalah nikmat berjumpa dengan bulan yang sangat mulia, bulan Ramadan, yang merupakan kesempatan untuk beramal soleh, kesempatan untuk melakukan kebaikan, kesempatan untuk mempermantap ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab di antara tujuannya Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepada kita berpuasa adalah la'allakum tattaqun, mudah-mudahan kalian bertakwa. Dan kalau kita lihat keindahan Islam, keindahan syariat yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan, yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan, ini adalah sesuatu yang sangat indah. Dalam bulan Ramadan akan terlihat dengan sangat jelas bagaimana keindahan Islam, terkhusus pada pembahasan bagaimana bersama-sama melakukan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, kebersamaan di atas ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, kebersamaan di atas kebaikan dan di atas ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita diperintahkan untuk bersama-sama melaksanakan ibadah puasa supaya tercipta kebersamaan di atas ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita melihat syariat-syariat Islam yang lainnya seperti solat, diperintahkan bagi laki-laki untuk melaksanakan solat berjamaah supaya bersama-sama melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, supaya saling menguatkan ukhuwah, kebersamaan, dan menguatkan persatuan di atas ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada saat berada di masjid, maka tujuannya adalah bagaimana bersama-sama ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula syariat zakat, semuanya tujuannya adalah bagaimana mempererat kebersamaan di atas ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mempererat ukhuwah Islamiyah. Caranya Allah Subhanahu wa taala syariatkan zakat bagi orang yang diberikan kelebihan harta kepadanya, lalu diberikan kepada orang-orang yang kekurangan. Tujuannya supaya saling berbagi. Dengan saling berbagi, maka akan tercipta kebersamaan di atas kebaikan, di atas ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala.
yang mungkin saja orang-orang yang kekurangan, orang miskin misalnya, mungkin ada rasa iri kepada orang yang kaya, kelebihan harta yang diberikan kepada orang kaya. Tapi ketika dia diberi karena perintah Allah untuk mengeluarkan zakat, untuk bersedekah, untuk saling berbagi, lalu orang miskin tersebut diberi oleh orang kaya, maka rasa iri yang dahulunya, yang sebelumnya bisa muncul, ini bisa menjadi saling cinta dan mengasihi, bahkan didoakan kebaikan. Ini diantara keindahan syariat Islam. Saling berbagi dengannya kita bersama-sama melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang tujuannya kita bersama-sama melaksanakan ibadah di dunia, sama-sama beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sama-sama mengikhlaskan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bersama menyembah Allah Subhanahu wa taala di dunia. Kemudian kita akan masuk bersama-sama di dalam surga Allah Subhanahu wa taala, merasakan kenikmatan surga. Dan ini salah satu keindahan syariat Islam yang apabila kita merenungi ayat-ayat Al-Quran, maka akan terlihat bagaimana Islam menganjurkan kita, memerintahkan kita untuk bersama-sama melakukan ibadah kepada Allah. Demikian pula syariat yang lainnya, syariat puasa. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita melalui lisan nabinya, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, as-shaumu yauma tasumun, berpuasa bersama dengan kalian, berpuasa bersama-sama, berpuasa dengan sebagaimana ketetapan yang ditetapkan oleh pemerintah dan penguasa, supaya terwujud kebersamaan, sama-sama melaksanakan ibadah puasa. Sebab dengan kebersamaan tersebut akan menjadi berberkah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ingin lihat bukti yang sangat jelas, perbedaan yang sangat jelas, kita sama-sama berpuasa, misalnya sama-sama menahan lapar dan haus, tapi kita sama-sama laksanakan diiringi dengan kebersamaan, didasari karena ketakwaan, ini akan terasa lebih ringan pada saat berada dalam bulan Ramadan. Tapi coba kita bandingkan, kita menahan lapar dan haus, berpuasa kepada Allah Subhanahu wa taala, misalnya puasa sunnah, menahan lapar dan haus sama waktunya antara bulan Ramadan dengan di luar bulan Ramadan, dalam arti mulai dari subuh sampai terbenamnya matahari, sampai masuknya waktu Isya. Tapi lebih berat kita rasakan kalau kita puasa di luar bulan Ramadan. Kenapa? Sebab tidak dilakukan secara bersama. Dan di sinilah letak keberkahan yang Allah Subhanahu wa taala berikan apabila kita melaksanakan ibadah tersebut didasari karena kebersamaan, karena bersama-sama melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karenanya syariat Islam adalah syariat yang sangat menjunjung tinggi nilai-nilai kebersamaan. Tapi tentunya kebersamaan tersebut adalah kebersamaan di atas ketaatan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karenanya disyariatkan, dari perkara inilah sehingga disyariatkan adanya amar ma'ruf dan nahi munkar. Kita memerintahkan kepada yang ma'ruf supaya sama-sama melaksanakan kebaikan, supaya sama-sama terhindar dari kejelekan, dan kita diperintahkan untuk nahi munkar, melarang dari kemungkaran dengan cara yang hikmah, cara yang bijak, supaya kita menasihati saudara kita yang terjatuh dalam kesalahan. Dan tentunya kesalahan yang terbesar adalah melakukan kesyirikan. Sebab dengan kesyirikan seorang diancam oleh Allah Subhanahu wa taala masuk ke dalam neraka, bahkan kekal dalam neraka. Apabila seorang meninggal dalam kondisi pernah melakukan kesyirikan dan tidak bertobat darinya. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan, innahu man yusyrik billah faqad harramallahu alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar. Sesungguhnya orang-orang yang melakukan kesyirikan kepada Allah, maka Allah akan haramkan masuk ke dalam surga. Tentunya tempat kembalinya adalah neraka, dan neraka adalah sejelek-jelek tempat kembali. Karenanya nahi mungkar yang terbesar, melarang dari kemungkaran yang terbesar adalah melarang dari perbuatan kesyirikan. Karena kita ajak saudara kita nasihati saudara kita yang terjatuh dalam kesyirikan dengan cara yang hikmah, cara yang bijak, cara yang melembut, supaya bagaimana memurnikan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala, supaya kita sama-sama melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dibangun di atas kebersamaan ukhuwah, dibangun di atas kebersamaan, di atas ketaatan, sehingga sama-sama pun merasakan selain kenikmatan di dunia, juga sama-sama merasakan kenikmatan di surga. Karena syariat Islam adalah syariat yang penuh dengan keindahan. Terkhusus di bulan Ramadan kita melihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala menganjurkan untuk menjaga nilai-nilai kebersamaan ini. Disyariatkan dan diperintahkan
dianjurkan untuk memberi buka puasa supaya terlihat bagaimana keindahan Islam tersebut, saling berbagi. Dan tentunya apabila kita saling berbagi, maka ada kepuasan tersendiri. Seorang misalnya apabila bersedekah, mungkin saja ada hal yang berat dalam hatinya karena mengeluarkan harta ini adalah hal yang berat. Tapi pada saat dia berbagi, lalu dia berusaha untuk ikhlas, maka pasti ada kebahagiaan tersendiri yang ada dalam hatinya, yang tidak didapatkan kalau dia tahan dan kalau dia simpan hartanya. Kalau dia sekadar menyimpan harta yang sangat banyak tersebut, tidak didapatkan kebahagiaan tersebut. Apabila dia berbagi, lalu dia melihat bagaimana kebahagiaan saudaranya pada saat diberi makan, pada saat diberi buka puasa, dan lain sebagainya. Yang jelas, syariat Islam adalah syariat yang penuh dengan kemuliaan. Kerana semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita memahami indahnya nilai-nilai Islam tersebut, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai hamba-hambanya yang senantiasa mencermati dan merenungi nilai-nilai Al-Quran dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisa'iril muslimina min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Pada khutbah yang kedua ini kembali kami ingatkan bahawa tentunya tujuan Allah Subhanahu wa taala mencipta kita adalah ibadah didasari karena kebersamaan. Karena tujuan kita hidup di dunia adalah bersama-sama melaksanakan ibadah, yang selanjutnya kita pun bersama-sama masuk ke dalam surga dan meraih kenikmatan di surga tersebut disesuaikan dengan sejauh mana tingkat ibadah kita pada saat kita di dunia. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan alal araiki yang burun, mereka penduduk surga berada di atas permadani memandang kenikmatan Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala katakan mutaqabilin, mereka berada di atas dipan-dipan, kasur-kasur di atas permadani, saling memandang dengan pandangan kenikmatan. Sebab itu merupakan kenikmatan yang sangat besar, yaitu ukhuwah Islamiyah, apalagi kita dapatkan di surga tersebut. Sehingga semoga Allah Subhanahu wa taala menyatukan hati kita di atas keimanan dan di atas ketakwaan hingga kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita seluruhnya di dalam surganya yang penuh dengan kenikmatan. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة. الله أكبر الله
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور. أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور. أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم. قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فلما رأوا زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون. قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي ورحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم. قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين. قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر.